Rudal Rusia hantam stasiun kereta, 100 lebih prajurit Ukraina tewas. Сьогодні вранці нанесли ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. 38 людей загинули на місці. Протягом дня в лікарнях померли ще 12 людей. Ми втратили 5 дітей. У лікарні залишаються ще десятки важкопоранених. Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до Responsibility of Russians to use cruise missiles, very expensive, is totally right, to attack peaceful facility to produce freight wagons, half wagons, and wagons for grain to transport this grain to the European. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus melakukan operasi militer khusus di Ukraina. Mereka kembali menghujani Ukraina dengan rudal-rudal berpresisi tinggi. Laporan Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan bahwa serangan senjata presisi tinggi oleh Angkatan Udara Rusia menghantam konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Brigade Tank ke-17 Ukraina, Moisevka di wilayah Dnipropetrovsk. Akibat serangan itu 8 kendaraan lapis baja dan 5 kendaraan hancur saat akan dinaikkan ke transportasi kereta api. Selain itu, lebih dari 100 prajurit Ukraina tewas, tulis laporan Kemhan Rusia dikutip Selasa 29 November 2022. Selain terus mengintensifkan serangan rudal, prajurit Rusia juga terus bergerak maju untuk menggempur serangan balik Ukraina. Di arah Kupiansk, 2 kelompok kompi taktis pasukan Ukraina berusaha menyerang posisi Rusia ke arah pemukiman Kuzemovka di Lugansk. Rusia mengklaim berhasil memukul mundur pasukan Ukraina kembali ke posisi semula di wilayah pemukiman Berestovoe, wilayah Kharkiv. Lebih dari 50 prajurit Ukraina, 1 tank, 2 pengangkut personel lapis baja dan sebuah truk pick-up dihancurkan. Sementara itu di arah Krasnolimansky di wilayah Serebrinsky-Letnichevsk. Dari Luhansk, tembakan artileri Rusia mengalahkan 2 kelompok kompi taktis angkatan bersenjata Ukraina yang bergerak maju ke arah pemukiman dari Chervonaya Dibrova. Lebih dari 30 prajurit Ukraina, 2 kendaraan lapis baja dan 3 truk hancur. Rusia juga melaporkan bahwa pihaknya juga berhasil memukul serangan balik Ukraina yang berusaha menahan laju pasukan Rusia. Akibat pertempuran hebat di arah Artyomovsk, 80 pasukan Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 truk pick-up dan sebuah mobil dihancurkan oleh pasukan Rusia. Adapun di arah Donetsk Selatan dekat pemukiman Neskuchnoe dan Oktyaber dari Donetsk, 2 serangan balik Ukraina berhasil dihalau oleh serangan artileri dan aksi kelompok menyerang Rusia. Pertempuran ini mengakibatkan lebih dari 50 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja dan kendaraan tempur infanteri hancur dalam sehari. Sementara itu, serangan operasional taktis dan penerbangan militer, pasukan misil dan artileri menghancurkan 8 pos komando Ukraina, serta 57 unit artileri dalam posisi tembak, tenaga kerja dan peralatan militer di 124 distrik. Di daerah pemukiman Terny dan Kurdyumovka Donetsk, 2 gudang amunisi angkatan senjata Ukraina dihancurkan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 7 kendaraan udara tak berawak, selain itu 2 rudal anti-radar HARP dicegat di dekat pemukiman Novaya Kakhovka, wilayah Kherson. Secara total sejak awal operasi militer khusus, 333 pesawat, 177 helikopter, 2.572 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat, 6.866 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 904 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncur roket, 3.624 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.395 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur. Perang Rusia versus Ukraina. Rusia makin kuat, Ukraina mulai ketar-ketir. Perang Rusia versus Ukraina kini memasuki hari ke-278, semakin mencekam. Rusia terus mengencarkan misinya untuk menguasai wilayah Ukraina. Jenderal Rusia dan Wakil Duma Negara Federasi Rusia Andrei Gurulev
secara terbuka mengungkapkan target Rusia berikutnya, yakni melancarkan serangan rudal ke Ukraina. Selain itu, Federasi Rusia dikatakan berencana ingin menghancurkan infrastruktur perbankan Ukraina. Pernyataan Gurulev itu dikeluarkannya dalam sebuah siaran propagandis Rusia. Bahkan video sudah tersebar luas di internet. Dalam video tersebut, Gurulev membeberkan bahwa Rusia berencana ingin membuat warga Ukraina tersiksa dengan memiliki masalah keuangan. Sekarang kita telah menyerang seluruh sistem energi. Nantinya kita akan sampai di titik akhir, misalnya pada sistem perbankan. Bom pusat operasi perbankan, semuanya akan berhenti. Mereka tidak dapat mentransfer apapun kemanapun. Kartu tidak berfungsi, tidak dapat melakukan pembayaran, kata Gurulev dikutip dari Glavcom pada Senin 28 November 2022. Sementara itu, juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina Yuri Ignat menginstruksikan kepada seluruh pasukan dan warga Ukraina agar selalu waspada dan bersiap akan adanya ancaman serangan terbaru dari Rusia yang dapat terjadi kapanpun. Minggu depan atau besok kita harus bersiap. Kita tidak bisa menentukan pukulan ini kapan terjadinya, jadi jangan bersantai, melainkan bersiaplah, kata Ignat. Dilansir dari The Guardian pada Senin 28 November 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemulihan wilayah Ukraina. Untuk ini saya berterima kasih kepada ribuan orang yang bekerja sepanjang waktu di seluruh negara bagian kami untuk memulihkan penerangan, memulihkan air untuk warga, memulihkan kehangatan dan komunikasi, katanya. Bersama-sama dan saling membantu, kita akan mengatasi tantangan perang dan musim dingin ini. Sebelumnya, Kepala Faksi Pelayanan Rakyat di Verkhovna Rada Ukraina, David Arakamia, memperingatkan warga Ukraina bahwa minggu depan bisa menjadi waktu yang sangat sulit. Menurutnya, Rusia sedang merencanakan serangan baru terhadap fasilitas energi. Rangkuman perang Rusia versus Ukraina hari ke-278. Terjadi penembakan di Kherson, ratusan warga terpaksa kembali mengungsi. Kabar terbaru datang dari Kherson setelah sempat kembali ke rumah masing-masing. Ratusan warga Ukraina dilaporkan kembali keluar dari kota Kherson pada Minggu 27 November 2022 untuk menyelamatkan diri dari tembakan Rusia. Menyedihkan, kami harus kembali meninggalkan rumah kami, kata Yevhen Yankov kepada Associated Press. Kemarin kami bebas, tapi sekarang kami harus pergi lagi karena ada penembakan. Ada yang tewas di antara penduduk, lanjutnya. Rusia diprediksi akan tinggalkan infrastruktur Zaporizhia. Ada tanda-tanda bahwa pasukan Rusia mungkin bersiap untuk meninggalkan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang diduduki, kata Kepala Perusahaan Energi Nuklir milik negara Ukraina. Wali kota Kiev berdiskusi dengan Zelensky bahas solusi pemadaman listrik. The Guardian melaporkan bahwa wali kota Kiev Vitali Klitschko telah beradu argumen dengan Zelensky tentang bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk membantu warga dalam mengatasi pemadaman listrik. Inggris berjanji akan pertahankan atau tingkatkan bantuan militer ke Ukraina tahun depan. Kami akan mendukung Ukraina selama diperlukan. Kami akan mempertahankan atau meningkatkan bantuan militer kami tahun depan. Dan kami akan memberikan dukungan baru untuk pertahanan udara, kata Perdana Menteri Rishi Sunak. Inggris akan sediakan rudal Brimstone 2. Kami akan menyediakan Brimstone 2, rudal yang dipandu dengan presisi, ke Ukraina sebagai bantuan dari paket bantuan terbaru. Bantuan ini telah memainkan peran penting dalam menghentikan kemajuan Rusia, kata Kementerian Pertahanan Inggris. Ukraina pulihkan kembali 4 infrastruktur energi. Pihak berwenang Ukraina secara bertahap memulihkan jaringan listrik yang dibantu oleh penyambungan kembali 4 pembangkit nuklir di negara itu. Kami telah memulihkan pembangkit dan pasukan listrik secara bertahap hari demi hari, kata Zelensky. Sampai hari ini di sebagian besar wilayah negara hanya jadwal stabilisasi penutupan yang berlaku, sambungnya.